Halo, selamat datang di Big Empire Oracle Tarot Reading, teman-teman. Makasih sudah selalu setia untuk menonton, dan mungkin sekalipun saya mungkin agak telat untuk membalas komentar teman-teman, semoga itu bisa dimaklumin ya teman-teman. Dan uh, oh iya, bacaan ini tentu aja nggak akan beresonansi dengan semua orang ya teman-teman. Mungkin kita akan melakukan semacam tarikan energi, dan mungkin teman-teman kalau memang ciri-cirinya yang nggak ada di situ, jangan dipaksain ya, karena segala sesuatu yang dipaksa itu nggak akan pernah bagus ya teman-teman. Kita lakukan cleansing dulu dengan kristal energi selenit, dan supaya hati lebih tenang dan lebih netral dalam pembacaan. Dan jangan lupa subscribe atau follow di akun TikTok maupun di akun YouTube saya. Dan kita akan mulai bacaan ini teman-teman. Ini ada di cleansing, tapi aku lupa ini kemana. Aku pakai kartu ini dulu aja. Kita mulai dari tarot deh. Udah lama nggak pakai tarot sebagai bentuk ngomong apa hari ini ya teman-teman. Semoga pesan-pesannya bisa diterima ya teman-teman, sekalipun mungkin nggak menyenangkan. Komen tentang apa hari ini? Apa yang bisa kita dapatkan dari cerita ini teman-teman? Apa itu? Frustrasi, anxious, delay. Ini ada orang yang berpegangan pada suatu hal ya, sesuatu yang nggak bisa diguncang, karena dia kayak bertekad, benar-benar kayak dia punya kekuatan tenaga untuk menghadapi semua. Cuman ini reverse ya, Sagittarius reverse. Seseorang yang mungkin sangat frustrasi, seseorang yang mungkin sangat defensif juga, orang-orang yang mungkin apa ya istilahnya, energi ini tuh energi apa sih? Energi orang yang terlalu menahan diri pada sesuatu yang harusnya dilepaskan. Dan aku menduga orang-orang yang selalu menahan diri itu mungkin saking dia selalu menahan itu di dalam dirinya, itu menimbulkan semacam penyakit fisik ya, entah itu mungkin sakit perut, sesak nafas, atau mungkin orang yang mungkin pada akhirnya kena gangguan pencernaan atau pernafasan, atau semacam juga GERD, asam lambung ya. Aku ngerasain itu. Sagittarius akan relevan dengan bacaan itu, sekalipun itu nggak selalu Sagittarius ya. Jatuh. Kita ambil di bawah ini aja. Aku menduga ini juga tentang seseorang yang mungkin mengalami konflik atau internal battle, entah itu seseorang, entah ini berkonflik, bertengkar dengan keluarganya, teman-temannya, atau bahkan mungkin pasangannya. Tapi aku nggak tahu kenapa dia bertengkar dengan seseorang, dan dia benar kayak selalu menahan diri, selalu merasa dia harus kayak menunda-nunda sesuatu ya. Kita cari tahu dulu teman-teman. Kita nggak bisa melihat sesuatu itu cuma dari 1-2 kartu ya, apalagi ini energi kolektif yang sangat lumayan gede. Aku menduga ada seseorang kenapa dia berkonflik, sebab ini juga akan menunjukkan ketika ini biasanya tentang seseorang yang memiliki gestur di mana dia melakukan pendekatan yang halus kepada seorang yang dia cintain atau dia sayangin. Tapi ketika reverse itu bisa berarti tentang seseorang yang apa ya, kenapa aku ngerasa ini orang yang mengendap-endap, orang yang nggak bisa diandelin, dan ada indikasi bahwa orang ini orang yang melakukan semacam perselingkuhan, tapi nggak perselingkuh ya. Ini mungkin lebih ke orang yang mungkin berkenalan secara diam-diam, atau mungkin kontak verbal atau kontak di sosial media, saling flirting segala macam. Dan kurasa ini juga akan mempengaruhi kenapa orang ini jadi bertengkar dengan seseorang. Siapa nih?
Sangat menarik sekali bacaan hari ini teman-teman. Moga-moga bukan bacaan yang buruk ya. Kenapa seorang bertengkar? Apakah ini bertengkar atau berkonflik dengan karmic partner? Entah dia sudah punya hubungan, ataukah itu dia bertengkar dengan soulmate? Kayaknya nggak mungkin. Kita kalau 3 kartu masih banyak variabel yang harus kita gali ya teman-teman, karena kecuali personal reading satu orang doang, mungkin energinya akan gampang diurai ya. Tapi ketika kita ngomong tayangan General Oracle yang membutuhkan banyak, itu tentu aja itu nggak akan semudah 1-2 orang yang menanyakan satu pertanyaan. Kenapa seseorang merasa dia harus menunggu sinyal? Apakah dia masih mencintaiku gitu guys ya? Kenapa merasa seperti itu? Energi yang menarik banget. Kenapa masih nunggu sinyal? Oh, aku tahu. Teman-teman, ternyata ini kayaknya lebih spesifik ya. Jadi aku menduga kalian berdua itu, aku nggak tahu teman-teman terlibat di dalam bacaan ini sebagai tokoh utama yang mungkin tersakitin, atau tokoh yang menyakitin seseorang sehingga kalian mungkin bertengkar atau pisah rumah, pisah ranjang, atau bisa juga sudah break up ya. Tapi karena ada kartu ini, I hope that you can forgive me. Aku berharap kamu maafkanku di di masa depan, karena aku menduga ini ada semacam perselingkuhan atau semacam flirting energi di mana bermain tanpa sepengetahuan atau backstreet ya, dan sehingga menyebabkan keduanya mungkin sudah bertengkar hebat atau sudah mungkin berpisah rumah kalau mereka awalnya tinggal serumah atau sudah berkeluarga, atau ketika mereka masih berpacaran dia akhirnya menjauh satu sama lain ya. Tapi aku menduga orang dalam cerita ini adalah orang yang menginginkan perdamaian, tapi dia takut apakah kalau dia itu mendekat lagi, apakah dia akan ditolak mentah-mentah ataukah akan balas dendam. Makanya dia selalu menunggu apakah responnya, apakah dia akan diterima atau enggak. Tapi kita harus gali dulu ya teman, apakah ini akan seperti itu ceritanya. Apa itu? I am becoming a better person. Ini seseorang yang tentu aja orang yang berusaha mengubah dirinya ya, bukan nggak seperti dulu lagi. I love you because you could leave me. Ketika akad ini muncul, biasanya selalu akan ada kesan di mana ini selalu muncul ketika bahasa ini tentang seorang avoidance dan situasi ghosting. Biasanya tunggu ya, ini kayaknya energi tentang seseorang yang ketika bertengkar dan kurasa ini juga ketahuan selingkuh atau ketahuan kepergok sesuatu, ke gap ya. Aku nggak tahu posisinya seperti apa karena ini tiap orang akan berbeda kasusnya, tapi aku menduga bahwa ini akan berkisah tentang 2 orang sebenarnya hubungannya baik-baik aja, tapi yang salah satunya ada flirting, menggoda itu sosmed, terus mungkin ketahuan secara langsung ketemuan itu atau mergokin mereka berdua sama orang lain, atau ketahuan di sosmed, atau mungkin ngebuka handphonenya ada chat mesra segala macam. Ketika keduanya bertengkar, aku rasa si yang bersalah, si tanda kutip ya, kita nggak bisa bilang ini kamu selingkuh atau enggak, tapi setiap orang harus menghargai free will orang lain, kehendak bebas. Bukan berarti kita menormalisasi seseorang selingkuh atau seorang berlompat dari satu hubungan ke hubungan lain ketika dia sedang menjalani suatu hubungan yang sebenarnya ya. Jadi tapi kita harus tahu bahwa ketika orang itu mau dipaksain pun, kalau orang itu sudah sama orang lain percuma kan, kayak gitu loh. Itu yang kadang-kadang kita jarang memahami kayak gitu ya. Jadi pada kita mengurung burung yang selalu ingin keluar dalam sangkar dan ingin bebas terbang tinggi, ada baiknya kita melepaskan kurungan itu ya teman-teman. Aku kayak menduga seperti itu. Jadi kurasa ada situasi di mana seseorang lebih memilih untuk
menjauh ya, daripada harus berkonflik, daripada harus meminta maaf, mengakuin kesalahan dan sebagainya. Jadi bacaannya akan lebih relevan kepada dua orang yang mungkin bertengkar atau berselisih paham, atau mungkin terjadi hal semacam itu, kemudian orang tersebut eh, pergi atau ngeghosting dan hilang gitu aja. Aku rasa ini juga akan relevan dengan seorang yang mungkin sudah menikah dengan orang ini, lalu kepergok selingkuh atau kepergok main sama laki-laki dan perempuan, tapi justru dengan itu menjadi alasan dia untuk bercerai. Semacam itu. Dan ini juga tentang seorang yang mungkin menunggu sesuatu tuh terjadi yang buruk supaya dia punya alasan untuk menyalahkan orang yang harusnya itu salah dia, tapi dia memilih untuk mencari alasan itu. Aku kayak ngerasa semacam apa istilahnya, orang yang mencari-cari alasan supaya dia tuh nggak disalahkan atas sesuatu yang dia perbuat terlebih dahulu. Teman-teman, kalau teman-teman ada di posisi mengalami ini pasti ngerti maksudnya. Ketika teman-teman mungkin sebagai korban ya, sama seseorang gitu, terus dia ketahuan selingkuh atau ketahuan bersama-sama online, terus dia akan ngomong gitu, ini tuh semua tuh salah kamu tuh nggak perhatian segala macam, bla 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 gitu. Ini nggak menyenangkan untuk dibaca sebenarnya teman-teman. Aku tahu ini baca ini bakal agak sedikit membuka luka lama teman-teman, tapi semoga teman-teman paham ya, tujuanku ngebaca ini nggak cuman buat semacam itu. Makanya orang ini mungkin ingin seandainya aja bisa dimaafkan di kemudian hari. Menarik sekali bacaan ini tuh. Oke. Kita lakukan korek. Apa yang bisa disampaikan dalam situasi yang sangat rumit itu? Apakah orang ini sudah bersama orang lain, teman-teman? Di bawah ada silent treatment, vakum dan siti. Aku menduga bahwa setelah terjadi perselisihan itu, memang ketika ini sama ini tuh ngegabung, ceritanya memang tentang seorang yang ketika ada terjadi perselisihan, dia nggak mau disalahin atas dia tuh menggoda atau digoda orang lain, dan dia menyalahkan pasangannya, entah ini udah menikah atau masih berpacaran atau bahkan mungkin nggak ada status ya, tapi silent treatment itu ada di sini, di faktor ini. Dan aku ngerasa bahwa ini nggak semudah orang yang melakukan silent treatment, ini lebih ke seorang yang punya childhood wound atau trauma masa lalu, di mana biasanya pola psikologis ini selalu muncul mendiamkan terjadi konflik dan kayak mundur perlahan karena orang ini mungkin di masa lalu sering melihat entah orangnya yang bertengkar atau bercerai atau putus, terus pukul-pukulan gitu, atau mungkin lihat salah satu orang tua itu lari dengan wanita lain atau perempuan, terus dia tinggal sama ibunya atau ayahnya, jadi single parent, tinggal sama satu-satunya orang tua, dan kemudian dia mungkin jadi hidupnya jadi susah, dan dia harus menanggung dampak itu ya sendirian. Dan ini juga tentang seorang yang mungkin ketika waktu masih kecil keinginannya nggak diturutin ya, karena mungkin dibanding-bandingkan, kayak mungkin orang tuanya pilih kasih, lebih mengasihin anak yang satunya, atau mungkin dia dibanding-bandingin dengan tetangganya, atau di sekolah dia sering dibully. Jadi ketika terjadi konflik, dia tahu dia akan selalu di posisi kalah, jadi perasaan ini akan dibawa sampai dewasa, karena itu nggak tersembuhkan ya. Jadi tanpa dia tahu sendiri, itu akan membuat pola bahwa ketika terjadi pertengkaran, mending aku diam, mending aku nggak usah ngejelasin, mending aku pergi. Dan ini aku rasa ini juga akibat karena orang ini mempercayakan sepenuhnya hubungan asmara itu pada saran-saran yang salah ya teman-teman. Karena sering loh terjadi banyak orang yang selalu influencer itu sangat palsu gitu, sangat melakukan pembenaran dengan cara gini. Kadang-kadang teman-teman juga pasti melihat di sebuah media di mana mengatakan, oh ketika terjadi pertengkaran, oh kamu nggak perlu menjelaskan kehidupan kamu, segera mundur pergi dan menghilang, kamu nggak perlu menjelaskan.
teman-teman pasti udah ngerti ya kalimat seperti itu. Tapi tahu nggak sih teman-teman, itu bukan sesuatu yang bagus untuk seseorang, kan itu sesuatu yang toksik dan akan membahayakan untuk jangka waktu ke depan. Dengan kamu menghilang dan gak menjelaskan, justru hubungan itu akan menjadi menggantung, dan karena itu akan seperti seseorang yang menaruh jangkar di kapalnya begitu dalam dan menyangkut di karang, sehingga ketika dia ingin pergi dia nggak pernah bisa pergi dan dia akan selalu tertahan. Dan kalau silent treatment itu di dalam dunia bisnis ini ibarat orang yang uh, punya perusahaan kecil, terus dia bilang ke sebuah toko kue, "Mas, aku mau mesen kue uh, uh, 3.000 dus ya, tapi saya akan bayar kalau udah siap, udah jadi." Begitu dia itunya sudah selesai, orang itu ngilang gitu aja. Yang rugi siapa? Yang rugi adalah orang yang melakukan pemesanan itu ya teman. Jadi kalau teman-teman nggak bersikap gentle dan itu merugikan orang lain, mungkin teman-teman merasa bahwa oh iya nggak apa-apa aku pergi ngilang gitu aja. Tapi ketika itu berhubungan dengan perasaan dan itu menyakitin manusia, ingatlah bahwa segala sesuatu selalu ada karma buruk ya teman-teman. Kalau kamu menganggap itu sesuatu yang sepele, kamu akan mendapatkan bagian karma yang buruk itu. Jadi ketika kalian mempercayakan sebuah karma itu karena mengikuti saran-saran yang salah, kamu akan mendapatkan akibat dari perbuatan itu. Itu yang sering saya lihat sih. Jadi orang ini secara alam bawah sadar selalu menganggap bahwa dengan mundur perlahan dan ngilang dan enggak menjelaskan, itu akan jadi sesuatu yang ya udah selesai gitu. Tapi itu mungkin nggak selesai, dan itu akan membuat seseorang yang akan sangat berkonflik, sangat buntu sekali. Orang ini juga mungkin akan ngerasain bahwa ketika orang ini menjalin hubungan dengan orang lain itu kayak semacam sesuatu yang tertahan. Jadi ketika pasangannya sendiri mungkin akan ngerasa ke orang ini kayak nggak bisa all out ya, kalau nggak bisa mencintai sepenuh hati atau melakukan sesuatu itu kayak langsung kayak ada sesuatu yang ketahan gitu. Jadi itu akan menyakitkan orang pasangan yang lain, sehingga biasanya pola ini akan berlanjut ketika seorang urusannya itu belum selesai dengan seorang dan belum di-clearkan. Biasanya pasangan barunya itu kita anggaplah di posisi kamu ditinggalkan orang ini bertemu dengan seorang, anggaplah itu sebagai orang ketiga. Tapi tahu nggak teman-teman, orang ketiga itu nggak akan tahu bahwa dia sebagai orang ketiga, ya nggak sih? Bahkan mungkin teman-teman juga pernah ngalamin itu sebagai back burner atau orang ketiga. Ketika mengetahui bahwa dia punya urusan yang belum kelar dengan seorang yang dia tinggalkan, terus entah kenapa tiba-tiba mungkin dia akan balik lagi. Saya yakin situasi ini akan kayak semacam efek domino, di mana orang yang sebagai cinta barunya itu akan merasa, oh jadi selama ini aku ditipu, oh selama ini aku akan dipermainkan, oh aku selama ini cuma jadi pelarian cintanya gitu. Biasanya apa yang terjadi teman-teman? Yang terjadi adalah ternyata dia merasa aku sudah dibohongin dari awal tanpa aku sadarin. Akhirnya apa yang terjadi? Orang tersebut yang merasa dibohongin akan mencari sosok yang lain yang lebih tulus, yang lebih nggak menjadikan dia pelan dan segala macam. Endingnya apa? Endingnya biasanya adalah orang ini juga akan kayak merasa kok aku diselingkuhin gitu segala macam. Jadi teman-teman akan selalu melihat pola di mana ketika seseorang menghadapi seorang avoidance yang dia melakukan suatu situasi ghosting, dia ngeghosting dan lari dengan orang baru melihat bahwa oh ternyata aku selama ini jadi pelarian. Orang ini akan menyeselingkuhin orang ini dan akan selalu terjadi seperti itu, dan sampai berikutnya akan semakin dengan. Jadi kalau teman-teman merasa kamu ditinggal oleh seseorang, terus orang itu tiba-tiba diselingkuhin, itu bukan karena orang ketiganya itu brengsek, tapi karena orang ketiganya itu merasa ternyata aku selama ini udah ditipu. Paham ya? Semoga teman-teman bisa ngerti pola ini dan bagaimana kita bisa mengurai pola ini supaya nggak akan berulang ke orang lain. Adalah ketika kamu punya urusan yang belum selesaikanlah dulu, sembuhkanlah dirimu sendiri sebelum kamu memulai hubungan yang baru, supaya kamu nggak menyakitin orang yang baru, supaya kamu pas waktu sudah menjalin hubungan yang baru, kamu nggak menghubungin orang lama karena kamu masih kangen, karena kamu masih pengen hubungin lagi.
karena akhirnya membuat seseorang yang baru itu tersakitin dan akan terjadi pertengkaran lagi dan sebagainya, dan akan ada efek domino. Ini ya teman-teman yang kadang-kadang orang-orang kan selalu bilang, oh dia akan lari dengan pria lain, terus terus syukurin, akhirnya orang yang dia itu ternyata selingkuhin dia gitu, ternyata itu gitu. Sebenarnya ini efek domino gitu. Ini ya teman-teman yang kadang-kadang kita mengabaikan itu. Menarik sekali bacaan hari ini teman-teman. Efek domino dari sesuatu yang mungkin kelihatan tuh sepele, tapi itu sesuatu yang sangat fatal sekali. Apa ini? Aku tahu bahwa kenapa ini kebalik-balik ya? Nggak kartunya kebalik-balik. Aku ngerti bahwa dengan seseorang itu, tuh aku taruh sini aja. Aku rapiin. Dengan seseorang melakukan ghosting, biasanya selalu ada pola seperti ini ya teman-teman, dimana ini bukan sesuatu yang bagus atau bukan sesuatu yang baik untuk dibicarakan, tapi teman-teman harus sadar pola ini akan selalu menimpa teman-teman kalau kalian nggak waspada dengan hal-hal kayak gini. Jadi ini akan selalu berulang sampai teman-teman akan memutuskan untuk menjadi seseorang yang ingin memutuskan rantai penderitaan. Udah miring sih. Okay. Dan silent treatment akan berperan dalam hubungan ini. Silent treatment 38 dan 14. Kalian mungkin pada akhirnya berpisah. Aku rasa ya memang ini seperti perpisahan yang urusan yang belum selesai. Orang ini dulunya mungkin mengharapkan bahwa aku ingin mendapatkan orang yang setia, sangat penyayang segala macam, tapi ketika itu terjadi dan ketika mungkin teman-teman di posisi kamu disia-siakan, kamu pun sudah selalu membuktikan bahwa aku tuh selalu memperjuangkan kamu, aku tahu selalu rela berkorban sekalipun aku sakit, sekalipun aku diselingkuhin, aku tetap berjuang untuk mempertahankan hubungan ini atau mempertahankan pernikahan ini. Tapi ternyata dia memutuskan untuk menghindar, pergi, dan seperti itu aja. I hope that you can forgive me one day. Aku ngerti bahwa perasaan ini gak menyenangkan ya teman-teman, dan ending tiap orang akan berbeda tergantung bagaimana pihak yang ngeghosting itu levelnya sampai di mana, ke apa ya, ke feeling dia tuh sampai sejauh mana. Kalau orang itu memang berhati dingin, itu tentu aja bukan sesuatu yang bisa diharapin ya teman-teman. Itu sesuatu yang gak menyenangkan sekali. Apa yang bisa terjadi di antara orang ini dengan orang ketiga? Aku menduga bahwa memang ada di antara kalian, mungkin entah kamu atau dia, kayaknya mungkin lebih milih untuk dia berusaha mencari ngedet dengan orang lain, dan sebenarnya itu nggak terlalu penting juga karena kalian sudah posisinya berpisah ya teman-teman. Dan not enough, lack of comprehension, self sabotage, dan step in the back. Aku menduga bahwa aku ngelihat ini ada adegan di mana seorang mungkin berusaha untuk mencari penggantimu, tanda kutip ya. Saya nggak tahu ini bagaimana yang kamu rasain, tapi orang yang mengghosting itu berusaha untuk mencari seseorang yang dirasa akan bisa menutupin kekosongan dalam hatinya. Tapi aku ngerasa bahwa ini nggak cukup untuk dia. Never enough, never enough. Sesuatu yang nggak bisa memenuhi ekspektasi, sesuatu yang nggak bisa memenuhi kekosongan dalam hati. Kalau di Oracle yang satunya namanya void ya, void, dan step in the back. Ini ada terpati energi, separation. Ini memang nggak menyenangkan untuk didengar ya, tapi bahkan orang ini pun juga ditusuk dari belakang gitu. Sesuatu yang sangat itu banget. Kita lanjut lagi. Maaf, aku skip bentar.
pola ini akan selalu berulang sampai teman-teman memutuskan untuk enggak secara impulsif berkencan dengan orang baru ya teman-teman. Ketika kamu masih memiliki sakit hati, saya nggak pernah nyaranin untuk kamu mengencanin orang yang baru. Kenapa demikian? Karena kamu bersama seorang, kamu bergandengan tangan, kamu mungkin melakukan kontak fisik, bla bla, tanda kutip segala macam. Tapi ketika kamu memikirkan orang yang sebelumnya yang mungkin ninggalin kamu, menyakitin kamu dan sebagainya, saya ngerti perasaan ini perasaan yang gak menyenangkan, dan itu perasaan kayak seandainya orang itu dia gitu guys. Itu perasaan yang menyiksa gitu, bahkan melakukan hubungan badan dan sebagainya. Itu sesuatu yang sangat gak menyenangkan dan sangat berkonflik sekali. Makanya selalu bilang, sembuhkanlah dirimu sendiri sebelum kamu mengencan orang yang baru, supaya kamu gak menyakiti dirimu sendiri dan kamu mendustain hati nurani kamu, dan supaya kamu juga gak akan berpotensi untuk membuat seseorang yang baru itu terluka ya teman-teman. Itu jarang dinasihatkan ya teman-teman, tapi saya sebagai orang yang sudah pernah ngalamin fase ini, saya selalu ngingetin jangan menjalin hubungan dengan orang baru sebelum kamu benar-benar sembuh dari luka lama, karena kamu merasa terhianatin. Justru ketika kamu mungkin mengencan orang baru, bahkan mungkin menikah, tapi tiba-tiba masih ingat mantan, masih kangen dan bla 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 segala macam, yang ada malah sesuatu yang perasaan menggantung. Ntar kalau misalnya pasangan barumu itu tahu, yang ada malah kamu diselingkuhin, karena menurut perspektif dia kamu sudah membohongi dia dari awal dengan kesadaran penuh, dan kamu gak akan bisa disalahkan untuk itu. Dia nggak bisa disalahkan untuk itu ya, karena dia merasa tertipu ya nggak sih. Ini yang harus dipahami untuk semua orang itu, dan kamu sudah membuktikannya itu. 37 38 harus kan relevan dan bacanya. Oke. Apa yang bisa kita dapatkan bacaan itu? Suffering, itu kan lagunya Party Rock Anthem. Kan guys, suffering bukan suffering. Seseorang menderita banget loh menghadapi ini. Mungkin kamu yang menderita, itu mungkin juga dia yang menderita, tapi aku rasa ini juga tentang teman-teman yang menderita. Ini nggak menyenangkan banget. Sampai ketika menjalin hubungan dan orang yang selalu berbilang kalau ya udah kalau mau putus aja, dan orang yang sangat tiranis ya, orang yang selalu membuat kamu memohon untuk tetap stay, dan kamu benar-benar menderita karena orang yang kamu jalin hubungan untuk berusaha untuk memohon jatuh bangun untuk tetap tinggal itu nggak peduli dengan perasaanmu, yang dia bilang kalau udah putus aja aku nggak, atau udah kalau mau cerai aja bla 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 gitu, aku udah punya orang yang lain di luar sana. Kayak mungkin ada pertikaian seperti itu, meskipun nggak semua orang ya, tapi kurasa sekalipun mungkin orang ini nggak ngomong secara langsung, ketegasan hatinya bukan ketegasan, ini lebih ke sikap dinginnya itu sudah sampai sejauh itu, sampai separah itu ya teman-teman. Silent treatment, ketika seorang itu mendapatkan silent treatment atau pembiaran, nggak diajak ngomong sampai berhari-hari, bahkan mungkin ada di antara teman-teman sampai nelpon nggak diangkat, ngechat panjang lebar pun kayak nggak dibales gitu, nggak segala macem, karena orang ini berhati dingin ya. Aku nggak tahu apakah orang ini bakal dapat karma. Kayaknya nggak dapat karma deh. Kalau di sini dia ngerasa nggak pernah cukup sama dirinya sendiri. Orang ini udah membuat seseorang menderita. I hope that you can forgive me one day. Oh, tidak mungkin. Tapi dia berharap dia bisa dimaafkan ya, atas apa yang pernah dilakukan kepada kamu. Atau jangan kamu ada posisi ini teman-teman, kamu sudah mengecewakan orang lain begitu dalam, mengecewakan istrimu atau anak istrimu, atau mengecewakan suami karena kamu mungkin lari sama wanita lain misalnya gitu. Dan jelas salah satu pihak di kartu ini menderita banget karena sudah jatuh bangun, tapi nggak digubris ya.
Ini bakal jadi cerita yang sangat panjang sekali. Aku rasa kenapa nih ya? Keinginan untuk berkumpul tuh besar ya teman-teman, cuman dia mungkin nggak tahu caranya. Aku rasa seseorang mungkin nggak tahu caranya untuk kembali kepada dirimu karena dia merasa buntu sekali ya. Ini bagian dari karma seseorang ya, menjalin hubungan yang baru, tapi itu gagal ya teman-teman, karena dia juga mempermainkan hati orang lain. Menarik sekali. Tapi tunggu, aku mau rapiin dulu ya teman-teman. Ini kenapa jadi berantakan sekali. Terlalu banyak delay ya, terlalu banyak penundaan dalam hubungan ini, sehingga mau digimana pun baiknya itu nggak akan menjadi sesuatu yang bagus untuk seorang di kartu ini, sebab dia terlalu menunda-nunda. Dia terlalu naif jika dia berharap untuk bisa memperbaiki hubungan tapi dia masih ngedate sama orang lain gitu. Ngerti kan maksudnya? Dia masih menjalin hubungan dengan orang lain tapi dia berharap aku akan bisa gitu. Jadi ini ibarat seorang suami yang mungkin berpisah dari istri, terus dia masih tinggal sama perempuan lain tapi dia berharap untuk bersatu lagi gitu. Itu sesuatu yang mustahil banget, sesuatu yang sangat naif banget. Mana ada sih orang yang mau digituin ya? Itu ada bagian yang harus dia jalanin, kurasa. Ini karma. Kurasa dia sangat stagnan di kartu ini. 5 3 3 2 3 2 3 6 5 3 2 3 5 9 akan relevan dengan bacaan ini ya teman-teman. Apakah ada yang berhubungan dengan Februari, Maret, Mei dan September akan relevan dengan bacaan ini. Dan zodiak yang relevan Sun Moon Rising-nya teman-teman udah saya ingetin ya. Kalau kamu pengen tahu Sun Moon Rising-nya, ketik aja di Meta AI atau apapun itu tanggal lahir kamu Sun Moon Rising zodiaknya apa. Jadi di sini ada Aries, Sagittarius, Leo, dan zodiak udara. Ada Cancer, Aries, Sagittarius, Leo, dan Cancer, dan Aquarius, Libra, Gemini, karena ini zodiak ini ya, zodiak udara. Aquarius, Libra, Gemini akan relevan dengan bacaan ini, dan Aries dan Cancer. Seorang yang ditusuk dari belakang, seseorang yang diselingkuhin, seseorang yang dia berpandangan pendek ya, orang yang gampang banget tersulut, oleh suatu kompor, kayak dikompor-komporin temannya, atau dihasut, atau difitnah, atau dikasih berita bohong tentang pasangannya, bahwa pasangannya lagi deket sama ini. Udah, kamu sama itu aja, oh iya tenang aja gitu. Orang ini sudah membuktikan bahwa dirinya sudah, teman-teman, kamu sudah membuktikan bahwa kamu tuh sangat sayang sama orang ini, tapi orang ini tetap meninggalin kamu. Enaknya diapain ya orang kayak itu? I love you because I love me. Dan orang ini terjadi ghosting ya. Ini terjadi ghosting banget di waktu itu terjadi. Kamu pasti menderita banget. Teman-teman yang ngalamin ini pasti menderita banget ya.
kesadaran itu datang kesadaran itu datang agak terlambat karena aku rasa entah orang ini tiba-tiba mungkin menderita kerugian ya, karena mungkin tiba-tiba dia bangkrut kartu ini muncul, ini unfinished business ya, ini urusan yang harus sangat harus segera diselesaikan akar masalahnya, sakit-sakitan atau bahkan mungkin kena penyakit seks menular yang bisa, habis kecelakaan, atau dia bangkrut karena diporotin sama pasangan yang baru, bisa juga, atau karirnya tiba-tiba berantakan, atau dia merasa sial melulu. Ini akan relevan dengan orang ini, Bukora. Terus kenapa I'm becoming a better person di sini ya, I'm becoming a better person ini juga akan relevan dengan bacaan di mana orang ini mungkin sudah berubah ya, atau sudah dalam proses perubahan, sebab dia tahu dia nggak boleh membohongin hati nurani. Tapi nggak tahu ya teman-teman mau terima orang ini atau nggak, kan terserah teman-teman yang ngalamin. Tapi di bawah aku juga ngerasa ada doomsday, jadi ini akan relevan. Dan bawah juga ada kartu galaksi. Mana tadi ya? Ya aku tahu nggak sih, ternyata relevan ya. Berarti ini bener loh, ini death dan ini dengan option. Biasanya kalau kartu ini muncul, orang ini masih mencari seseorang yang lain sebagai penggantimu, atau jangan-jangan kamu di posisi ini ngedet, tapi itu nggak pernah merasa cukup itu, dan terjadilah pertengkaran. Kalimat 39 37 31, ada yang berumur 31 47 39 38 37 38 39 31 dan 14 mungkin not enough, dan ngedet dengan orang lain. Dia masih ngedet, dia mencari orang lain, tapi ada terjadi step dari belakang, karena orang ini mungkin dihianatin atau diselingkuhin juga ujung-ujungnya. Teman-teman, kamu akan tahu cerita ini buat kamu atau bukan ya. Jadi kalau misalnya nggak cocok, jangan dipaksain. Tusuk dari belakang, ini jadi konotasi yang miring sekali. Orang ini mungkin melihat karma itu berulang, dan dia mungkin merasa aku harus melakukan perbaikan ya. Dia mungkin pengen untuk kembali lagi suatu saat nanti. Oh iya ya, kenapa mengacu? Kartu ini selalu kartu tentang orang yang ingin melakukan pengulangan atau kembali, dan dia mungkin merasa penyesalan itu udah di ubun-ubun ya, udah ditunjuk tanduk banget. Sinkronisitas dan kartu main air. Teman-teman mungkin merasa akhir-akhir ini kayak sering mikirin orang itu, atau teman-teman mikirin orang itu sehingga orang ini juga mikirin kamu. Aku menduga bahwa di antara kalian itu ada yang kayak kepikiran sampai berpikir bahwa jangan-jangan aku diguna-guna sama orang ini. Enggak, sebenarnya bukan karena kamu diguna-guna, tapi karena orang itu mikirin kamu tiba-tiba mikirin dia terus secara konstan, atau sebaliknya. Yang jelas kalian sudah diberi pertanda bahwa orang ini entah dia akan kembali secara fisik atau secara verbal, komunikasi di sosial media, atau dia bisa juga aja cuman sekedar memberikan sinyal gitu, sinyal secara spiritual tanpa dia sadarin. Entah dia juga lewat mimpi, bahwa dia mungkin punya rasa bersalah sangat besar karena dia tahu apa yang dilakukan selama ini tuh bukan sesuatu yang harusnya dia lakuin, dan dia takut kamu membalas dendam dengan orang ini. Karena bagaimanapun juga aku rasa seseorang yang melakukan perbuatan di masa lalu itu, dia sekarang sudah mendapatkan karma ya, ini judgment, dia sudah mendapatkan akibat dari apa yang dilakukan, sehingga ya kayak gitu, kayak kepikiran ya. 26 akan relevan, 14 26 6 2 37 26 16. Ada yang tanggal lahirnya itu atau sesuatu yang terjadi di 26, atau yang berumur 26, atau mungkin gap umurnya 14 dan 6. I love you with ghosting. Ini situasi ghosting ya teman-teman. Ini bukan sesuatu yang menyenangkan untuk kita bahas, tapi seseorang berusaha menjadi sosok yang lebih bagus lagi. Aku rasa juga
Ini akan relevan dengan teman-teman saat ini sudah merasa udah nggak terlalu pengen mengejar-ngejar orang itu lagi ya. Karena bagaimanapun juga itu untuk sesuatu yang sia-sia untuk dilakukan, karena kamu sudah berkali-kali membutuhkan bahwa aku benar-benar serius untuk memperbaiki hubungan itu, tapi kamu nggak mendapatkan respon yang itu gitu, sehingga kesempatan itu berlalu begitu aja. Kamu mungkin sudah berusaha gitu. I gave us a in a bed. Na, 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 kamu sudah kasih kesempatan untuk dia untuk berubah, tapi dia nggak pernah datang untuk menghampiri dan sebagainya, sehingga kamu selalu menunggu ya, apakah dia akan berubah, tapi dia nggak pernah berubah. Dan kayaknya mayoritas teman-teman yang ngalamin ini sudah, aku wajar kalau kalian lebih memilih untuk melepaskan ini karena sesuatu yang mungkin sudah terlalu parah ya. Orang itu sudah kayak begitu lama lepas udah itu gitu. Tapi bukan kerugian kamu sih, karena kan kamu yang disakitin posisinya ya. Aku mendapatkan kamu di posisi itu, tapi buat kamu yang ada di posisi ini, aku hati-hati bahwa ketika kamu terlalu lama untuk melakukan pembiaran, mana tadi, oh ya, kamu lupa, ketika kamu terlalu lama melakukan pembiaran, silent treatment, ingatlah bahwa karma akan selalu menghantui kamu, entah kamu percaya atau enggak. Kamu juga akan menderita ketika kamu akan menjalin hubungan dengan orang lain, dan kamu akan diperlakukan sama, sebab itu adalah bagian dari bagaimana semesta bekerja itu seperti itu ya teman. Jadi nggak ada istilah oh kamu ngeghosting orang terus kamu nggak akan dapat karma, nggak mungkin. Karena biasanya banyak orang yang akan mendapatkan hal-hal buruk tiba-tiba, kayak misalnya kok aku sial mulu, kok aku berantem mulu sama pasangan gitu. Karena seperti itu, semesta bekerja kayak gitu. Makanya kamu jangan khawatir kalau kamu nggak akan dibalas. Semesta akan selalu membalas hal-hal kayak gitu. Cinta di antara hal-hal yang gak mustahil yang kamu dapatin setelah kamu berpisah dengan orang ini, kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Entah itu akan kamu dapatkan dari orang baru, ataukah orang ini akan berubah dan datang dengan tawaran yang lebih masuk akal. Tapi kemungkinan kecil ya, sekalipun mungkin ada, kemungkinan itu ada, tapi aku ngerasa bahwa kamu lebih memilih untuk melepaskan orang ini karena orang itu gak akan pernah berubah. Dan kalau orang itu pengen kembali pun, ini ada kembali sih, tapi kayaknya gak akan semua. Tapi orang yang kembali dengan tawaran cinta itu cuman dikit banget yang akan benar-benar terjadi. Jadi kamu gak akan bisa mengharapkan ini benar-benar terjadi ya teman-teman. Sangat, kenapa ini terdengar agak kurang masuk akal. Kayaknya bentar lagi azan deh teman-teman. Aku harus akhiri sesi ini secepatnya ya. Kamu membutuhkan kejujuran dari seorang yang mungkin selalu membohongin kamu. Karena friendship, kamu gak bisa, kenapa aku jadi ingat kecil-kecil tadi. Kamu gak bisa mencintai seorang kalau kamu gak berteman dengan orang ini, ya gak sih? Aduh, kecil-kecil. Ketika seseorang gak bisa menjadikan kamu teman, bahkan dia lebih memilih untuk jalan dengan orang lain, nggak akan bisa membentuk sebuah hubungan yang solid ya teman-teman. Jika kamu ingin menjalin hubungan dengan seorang, kamu harus benar-benar bisa bersahabat dengan orang itu, dan orang itu harus melakukan hal yang serupa. Itulah diperlukan kejujuran, itulah diperlukan dengan keterbukaan ya teman-teman. Itu yang pesan yang kita dapatkan sebagai sesi penutup kartu ini. Semoga help. Teman-teman juga harus berpikir bahwa kamu gak boleh lagi menyalahkan orang-orang di masa lalu karena kebodohan mereka ya, karena mungkin dia gak dewasa, karena dia mungkin kurang berpengalaman, dia gak ngerti bahwa hal-hal yang kayak gitu menyakitin gitu. Kamu sudah gak lagi menyalahkan orang lain, karena itulah yang membuat kamu jadi lebih dewasa. Dan teman-teman mungkin kurasa akan lebih banyak, lebih masuk akal untuk berpotensi untuk melepaskan orang lama, karena orang itu sudah membuat kamu sakit hati.
dan mungkin kesehatan kamu juga terganggu, sehingga kamu akan lebih memperhatikan mental health isu kamu, mental health, kesehatan mental kamu, karena kamu tahu bahwa kalau kamu tetap dalam konflik, kamu nggak akan bisa happy. Sampai kapan kamu akan menunggu orang yang nggak akan pernah datang, ya nggak sih? Mungkin teman-teman sudah mikirin ini kan, pastinya. Makanya aku juga bisa bilang seperti itu. Dan pesan terakhirnya adalah teman-teman tahu bahwa kamu akan menjadi dewasa setelah kamu ngalamin beberapa kali kesalahan ya dalam menjalin hubungan. Mungkin orang itu cuma jadi trial error, atau bisa juga orang itu jadi soulmate-mu, tapi kalian harus berpisah dulu sebelum kalian akan bersama. Tapi aku rasa ini nggak terlalu penting lagi buat teman-teman apapun itu titelnya. Yang penting kamu harus bisa menjadi dirimu yang sendiri. Kamu harus bisa menjaga kesehatan kamu harus bisa bahagia, dan yang terpenting adalah kamu bisa mendapatkan seorang yang mau menemani kamu gitu sampai akhir gitu, bukan orang yang pas datang cuma pas lagi seneng dan sebagainya, orang yang dengan gampang ninggalin kamu. Itu kan bukan itu yang kamu mau kan teman-teman. Makanya Tuhan membuat kamu merasakan penderitaan itu. Kesalahan-kesalahan ini kamu gak boleh mengulangin lagi, dan kamu juga gak boleh mentolerir lagi. Terserah kalau kamu mau menerima orang lama. Kalau orang itu memang berubah ya, tapi kalau orang itu gak berubah, orang itu gak pernah datang, jangan pernah berusaha untuk menghubungin orang yang sudah ninggalin kamu dan membiarkan kamu. Kenapa demikian? Ketika kamu sudah di ghosting, sudah sekali, 2 kali, 3 kali kamu hubungin gak pernah itu, terus kamu hubungin lagi, yang ada nanti kamu akan stres, mental health kamu terganggu. Bukan tugas kamu untuk menghubungin orang itu, tapi justru orang yang sudah ninggalin kamu yang hubungin kamu, yang ngejar-ngejar kamu. Itu jawaban buat teman-teman yang mungkin kemarin sempat nanya, kalau aku di ghosting, kalau aku ditinggalin, apakah aku harus menghubungi dia? Enggak. Jawabannya enggak, karena iya kalau dia mau nerima. Kalau tiba-tiba dia enggak nerima lagi, yang jatuh tuh kamu sendiri ya teman-teman, itu ya. Dan sebuah hubungan yang bagus adalah ketika kamu nggak akan saling menyalahkan, dan kamu udah nggak akan lagi uh, seperti orang asing. Ketika seorang bersaing sama kamu akan seperti sahabat dia. Kamu akan selalu akrab setiap hari. Dia nggak akan mendiamkan kamu begitu lama. Bahkan nggak mungkin mendiamkan kamu sehari, 2 hari, 3 hari. Itu maksimal 3 hari. Tapi seorang yang peduli sama kamu, dia akan selalu jujur. Dia nggak akan berpura-pura. Dia nggak akan membuat kamu cuman seperti option, seperti pilihan yang dia buang kapan aja. Dan sesuatu yang nggak membuat kamu merasa kayak, kok aku kayak nggak cukup dicintain. Nggak seperti itu ya teman-teman. Ketika kamu merasakan kayak nggak cukup dicintain, nggak cukup mendapat perhatian, orang ini lebih berpeluang untuk menjadi karmik aja, bukan menjadi soulmate sejati. Dan kesalahan-kesalahan ini semoga kamu paham bahwa ini bukan sesuatu yang bagus untuk teman-teman pertahankan. Ini nggak menyenangkan untuk didengar, tapi kalian harus sadar bahwa itulah pilihan hidup yang diambil, dan kamu harus punya pilihan sendiri. Silent treatment itu sangat menyakitkan, apalagi kamu di ghosting ya teman-teman. Semoga bacaan tentang situasi ghosting itu bisa diambil hikmahnya, dan teman-teman bisa belajar dari kesalahan bahwa sesuatu yang buruk akan selalu menimpa kita, tapi dengan kesalahan itu kita bisa tahu jalan keluarnya ya teman-teman. Semoga bacaan ini bermanfaat buat teman-teman yang sudah mengalami atau sedang mengalami. Selamat beraktivitas.